dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Penyidikan tragedi Kanjuruhan Malang memasuki babak baru. Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka dalam tragedi ini. Ke-6 tersangka dinilai memiliki andil terhadap tewasnya 131 orang pasca laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Mereka memiliki perannya masing-masing dalam tragedi Kanjuruhan. Tersangka pertama adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Ahmad dinilai tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan yang seharusnya wajib dilakukan sebelum pertandingan. Yang kedua, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris. Abdul dinilai tidak membuat pengaturan keselamatan dan keamanan stadion. Abdul Haris juga dinilai mengabaikan keamanan ketika jumlah penonton yang ternyata melebihi kapasitas stadion. Tersangka ketiga, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Suko diketahui memerintahkan steward untuk meninggalkan stadion yang menyebabkan penonton kesulitan keluar stadion. 3 tersangka berikutnya adalah Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu SS, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiganya dinilai bersalah terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion yang secara aturan FIFA dilarang digunakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabag Ops Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF menargetkan memberi laporan kepada publik dalam 2 pekan mendatang. Mahfud juga mengatakan TGIPF disebar ke sejumlah lokasi mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta hingga ke sejumlah lembaga untuk mencari fakta dalam tragedi Kanjuruhan. Ya diperkirakan 3 minggu, tapi sekarang sedang berusaha dipercepat rekomendasi TGIPF ini 2 minggu. Akan diusahakan 2 minggu. Sekarang semua data sudah dikumpulkan, yang dari media, dari macam-macam dikumpulkan. Nah sekarang kami nyebar tim ke Malang, ke Surabaya, Jakarta, ke lembaga-lembaga untuk memvalidasi dan untuk mendalami itu semua. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membeberkan sejumlah temuan terkait tragedi Kanjuruhan. Dari hasil pengecekan terhadap supporter yang turun ke lapangan dan pemain Arema FC, Komnas HAM mendapati tidak ada niat dari supporter untuk membuat rusuh. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan indikasi penyebab banyaknya korban tewas di Stadion Kanjuruhan adalah akibat kekurangan oksigen dan efek gas air mata. Kondisi jenazahnya sendiri, ya, secara fisik gitu, ada beberapa yang sangat-sangat memprihatinkan, dan ini menunjukkan sebenarnya kurang lebih ya menjadi potensi penyebab kematian. Yang pertama adalah kondisi jenazahnya banyak yang mukanya biru. Jadi muka biru ini banyak. Nah ini yang menunjukkan kemungkinan besar karena kekurangan oksigen, karena juga gas air mata. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau ada informasi gitu ya yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain, itu pemainnya bilang bahwa itu tidak seperti itu, dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Jadi selain soal penggunaan gas air mata, temuan lainnya yang jadi sorotan dalam tragedi Kanjuruhan adalah kelalaian PT Liga Indonesia Baru yang tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan dan jumlah penonton yang melebihi kapasitas stadion karena masih ada tribun yang tidak menggunakan single seat.
Atas temuan itu, pengamat sepak bola Gita Suwondo menyatakan setiap stadion penting untuk menerapkan standar single seat agar tidak ada salah perhitungan soal kapasitas stadion. Tapi kan kalau di liga tidak ada aturan bahwa harus single seat semua. Kenapa tidak ada aturan seperti itu? Karena klub-klub seperti Barito Putra, kemudian klub-klub seperti Borneo FC kan stadionnya belum single seat. Artinya mereka harus merenovasi semua stadionnya. Dan stadion itu kan bukan milik klub. Stadion itu kan milik Pemda. Kecuali seperti halnya stadion di Bali United, di mana ownernya bekerja sama dengan Pemda untuk memperbaharui stadion itu selama 20 tahun ke depan. Itu kenapa owner dari Bali United terus-menerus untuk merenovasi stadion itu sampai dengan standar FIFA, termasuk ke tempat penontonnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus segera dilakukan, bahwa setiap stadion harus single seat sehingga tidak ada alasan bahwa kapasitas berlebihan karena tidak single seat. Walaupun sebenarnya tragedi Kanjuruhan yang menelan 131 korban jiwa jadi catatan kelam pertandingan sepak bola di tanah air. Pengusutan tuntas dan evaluasi mutlak dilakukan agar peristiwa ini tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Mapolres Malang, Kabupaten Jawa Timur. Selamat siang, Via. Pasca penetapan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan malam tadi, apakah hari ini ada saksi ataupun tersangka yang akan diperiksa? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Hingga siang hari ini ada sejumlah saksi yang masih diperiksa oleh polisi di Polres Kabupaten Malang untuk melengkapi berkas-berkas yang ada sehingga tragedi Kanjuruhan ini bisa diusut secara tuntas mulai dari hulu hingga ke hilir. Tadi kami melihat ada sejumlah pegawai dari Dispora Kabupaten Malang yang masuk ke ruang Satreskrim Polres Kabupaten Malang. Kemudian juga tadi ada panitia pelaksana yaitu media officer yang juga datang dengan bawa sejumlah dokumen masuk ke dalam ruang Satreskrim, dan hingga saat ini juga masih terus dilakukan pemeriksaan. Selain pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh polisi, nah ini juga kami mendengar atau mendapatkan informasi rencananya tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD juga rencananya akan bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk mencari dan juga menemukan sejumlah barang bukti dan juga fakta-fakta yang ada untuk bisa menyelesaikan atau menyelesaikan atau membuka apa penyebab-penyebab dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada hari Sabtu malam kemarin. Informasinya ada Doni Monardo dari tim TGIPF yang akan datang. Kemudian juga rencananya tim TGIPF ini akan bertolak atau berkunjung terlebih dahulu ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi korban dari tragedi Kanjuruhan, kemudian langsung menuju ke Stadion Kanjuruhan untuk menemukan sejumlah bukti dan juga melihat bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan pasca terjadinya tragedi atau kericuhan tersebut. Namun untuk kapannya atau jam berapa ini kami masih mencari tahu seputar hal itu. Dan memang sesuai dengan instruksi dari Presiden, Paskalis dan juga saudara, bahwa langkah-langkah cepat dan juga tepat ini harus segera dilakukan untuk bisa mengungkap siapa yang kemudian penyebab-penyebab mulai dari hulu dan juga hilir dari tragedi ini, termasuk juga bagaimana manajemen dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola, kemudian juga apakah ada langkah-langkah antisipatif atau langkah-langkah darurat ketika terjadi kericuhan atau mungkin ada potensi yang berbahaya dari sisi keamanan. Nah, ini nantinya yang akan berusaha diungkap oleh tim gabungan independen pencari fakta. Seperti itu, Paskalis. Via, ini kan sudah ada 6 orang ditetapkan tersangka oleh polisi, tapi adakah institusi lain yang juga melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan ini terpisah dengan yang dilakukan oleh polisi, Via? Ya, sejauh ini yang kami terima untuk institusi lain yang mencari investigasi sendiri, yaitu diantaranya ada Kompolnas juga yang beberapa waktu lalu juga datang dan juga meninjau secara langsung di Stadion Kanjuruhan. Kemudian juga Komnas HAM juga menerima sejumlah laporan juga dari para supporter dan juga beberapa pihak terkait bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Seperti itu, Paskalis. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan langsung dari Mapolres Malang, Jawa Timur.